Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartolomeus, serial 12 murid Yesus. Bartolomeus berasal dari nama Aram, artinya Bar, anak Tolmai. Ia berasal dari daerah Kana di daerah Galilea, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 21 ayat 2. Dia juga sering disebut Natanael yang ditulis di dalam Injil Yohanes. Natanael artinya anugerah Allah. Bartolomeus dan Natanael ini diartikan sama. Karena itu pada abad 19 banyak penafsir mengidentifikasikan nama Natanael dengan Bartolomeus. Natanael adalah nama utamanya. Bartolomeus adalah nama keturunan anak dari Tolmai. Menurut Bapak Gereja Santo Hieronymus, Bartolomeus adalah satu-satunya Rasul Yesus dari kalangan bangsawan. Maka bisa jadi Rasul itu ada hubungannya dengan keluarga Ptolemeus yang berkuasa di Mesir. Kisahnya sekitar yang dicatat oleh penginjil Yohanes ketika Filipus memberitahukan bahwa dia telah menemukan Mesias yang disebut dalam kitab Musa, kitab Taurat, dan kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota kecil Nazaret?" Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Jawaban itu menunjuk dan mengungkapkan sikapnya yang mula-mula tidak percaya bahwa ada nabi datang dari kota kecil Nazaret, daerah kecil di Galilea. Hal itu terjadi karena Natanael terhanyut dalam sentimental warga kotanya Kana yang menganggap rendah kota Nazaret. Itu ceritanya. Namun akhirnya ia toh membiarkan dirinya mendengar dan mengikuti ajakan dari Filipus dan menjadi salah satu dari murid Yesus. Yang menarik adalah karya kerasulannya. Di situ digambarkan pengakuan iman dari Natanael ini atau Bartolomeus ini. Ia mewartakan Injil ke daerah India, Mesir, Frigia, Persia, Arabia, dan Armenia. Bartolomeus menemui ajalnya di Armenia dengan dipancung kepalanya oleh Raja Astriages. Kematian ini terjadi karena Bartolomeus menobatkan dan membaptis Raja Polimius beserta keluarganya pada saat itu, sehingga menimbulkan kemarahan sang raja, Raja Astriages. Apa maknanya untuk kita? Tidak mudah percaya dengan kata orang. Itulah karakter iman Bartolomeus. Namun setelah ia tahu, menemukan Mesias yang ditunggu-tunggu dalam diri Yesus, ia hanya hidup untuk Yesus dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yesus. Pemberian diri kepada Yesus itu nyata, bahkan sampai akhir hidupnya ia mati sebagai martir. Pemberian diri dan kurban itu yang dipersembahkan sebagai murid-murid Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Tuhan memberkati kita.